tapi nggak ada pilihan lain timbang saya mati. Langsung saya lawan. Pak polisi mengamankan penjahat dan Pak polisi itu diancam saat Pak polisi menembak penjahat. Berarti Pak polisi harus ikut penjara dong. Dua pembegal tewas dibunuh korbannya di Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Buntut tewasnya kedua pelaku begal, korban pun menjadi tersangka. Melakukan demo di depan Mapolres Lombok Tengah mendesak agar korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan yang awalnya sebagai korban begal dikenakan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal. Puluhan warga 15 Lombok tahun. Tengah mendesak polisi membebaskan korban begal yang ditetapkan Yang sebagai awalnya tersangka. sebagai korban Demo di begal depan dikenakan Mapolres pasal Lombok Tengah pembunuhan dengan mendesak ancaman agar penjara korban maksimal begal 15 yang ditetapkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Hari ini sangat ramai masalah korban jadi tersangka. Jadi kasus itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu TKP tepatnya di Desa Ganti di Kecamatan Praia Timur, tepatnya di Lombok Tengah. Secara detailnya hukum, emang itu menjadi viral hari-hari ini, bahkan minggu-minggu ini ya, di semua medsos, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, bahkan di Twitter awalnya. Ya, jadi itu fenomena yang lucu, langka, asik, menggelitik. Setelah kita pelajari, ternyata seseorang, katakanlah inisialnya A seperti itu, yang sebagai korban melintas di desa tersebut. Pergi dengan itu. Oh, bawa nasi dengan air hangat. Terus Ikuti saya dari belakang orangnya itu. 4 orang ini. 4 orang. Dia pakai motor 2. Serempet saya. Tapi saya masih bisa jalan. Setelah masih jalan, dia mengadang saya terus di depan. Mau kemana kamu? Saya mau sini mengantar nasi orang sakit. Ibu saya sakit di sana. Dipalak di sini dalam artian motor diminta, seperti itu. Yang mempunyai aksi itu 4 orang, yang 2 itu eksekutor, yang 2 itu mengamankan lokasi, ya, dalam artian aman nggak lokasi ini, seperti itu. Jadi yang 2 eksekutor langsung. Dalam hal ini Dia langsung nebas. Terus saya turun dari kiri. Setelah saya turun, dia nebas lagi. Saya bawa pisau lagi dapur. Temannya turun, dia ke depan. Tapi nggak ada pilihan lain timbang saya mati. Langsung saya lawan. Timbang saya mati. Langsung saya lawan. korban tadi emang agak dipaksa, motor diminta seperti itu. Motor diminta dan dua pembegal tadi juga menggunakan senjata tajam. Ya, kebetulan korban yang melintas itu sendiri, kebetulan beliaunya membawa. Saya bawa pisau lagi dapur. Setelah itu dia agak bersih tegang dari kiri. Dia daripada dia itu mati di tangan begal, mending dia yang mati. Kebetulan setelah kami baca-baca dari beberapa sumber, korban begal itu sendiri bukan begal pelakunya ya. Korban begal itu ternyata pinter silat gitu. Temannya turun, dia ke depan. Tapi nggak ada pilihan lain timbang saya mati. Langsung saya lawan. Yang 2 itu dihabisilah. Sedangkan yang 2 ini bukan membantu temannya yang 2 bersih tegang bahkan bacok-bacokan, justru malah melarikan diri gitu. Artinya apa? Sebenarnya orang tersebut itu hanya 1 orang dikeroyok 4. Saya tonjok langsung dia dari sebelah kiri. Terus ngejar teman-temannya itu. Kita berlawanan juga sama teman-temannya. Tapi mundur temannya itu 1. Terus dia lari temannya itu. Yang 2 orang. 2 orang lari. Dalam artian yang 2 mengondisikan lapangan, yang 2 eksekutor langsung. Ya, masalah hukum kita ataupun saya sebagai orang awam sih gimana ya, kita nggak paham lah. Hukum itu seperti apa kita nggak paham. Tapi kita logika saja lah, main logika. Sebenarnya kalau hukum saya kira ya tetap ada yang memberatkan, ada yang meringankan, itu wajar.
Dan juga tidak ada yang namanya hukum sempurna di dunia, itu nggak ada kecuali hukumnya Gusti Allah. Yang jelas kan seperti itu. Makanya saya mengatakan kurang lebih itu di situ. Artinya entah itu undang-undang, entah itu perundang-undangan ataupun bahkan aturan-aturan hukum itu saya yakin juga tidak sempurna. Karena gaweane manusia gitu. Kalau kecuali emang kalau itu hukum-hukum memang benar-benar dari Gusti Allah, saya yakin cepatnya luar biasa. Ini saya sedikit baca. Pembelaan terpaksa menurut pasal 49 KUHP pidana ayat 1 dan 2 menyebutkan barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seseorang yang melawan hak dan merancang dengan sengaja pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Ya, yang namanya hukum itu kan bahasanya ngelibet, tidak tunjuk poin ya. Kami pun ya mungkin saya secara orang awam nggak paham. Artinya orang yang membela diri intinya itu tidak dihukum. Seperti itu. Tapi dalam kenyataan ini hari viral orang tersebut karena membunuh 2 begal itu akhirnya dia jadi tersangka. 2 pembegal tewas dibunuh korbannya di Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Buntut tewasnya kedua pelaku begal, korban pun menjadi tersangka pembunuhan. Sekarang logikanya simpel. Kalau saya secara pribadi ya, bukan berpatokan pada hukum, karena saya nggak paham hukum. Kami orang awam, wong bodoh, desa nggak paham hal itu. Sekarang suatu ketika saat Pak polisi itu diserang penjahat, dia membela diri menembak penjahat tersebut, harusnya Pak polisi juga dihukum. Ya, kalau harapan saya sih Bapak yang menjadi korban tersebut, harapan saya sih juga mohon keadilannya lah Pak. Iki dunyo Pak. Mengantar nasi orang sakit, ibu saya sakit di sana. Mengantar nasi orang sakit, ibu saya sakit di sana. Saya bukannya berempati ataupun bersimpati atau apa, enggak. Tapi ini bulan puasa saya merasa terketuk gitu. Hukum yang diundang-undangkan, ada hukum sosial, ada hukum adat dan lain-lain. Saya nggak paham hal seperti itu. Yang jelas kalau bapak itu dipenjara, berarti Pak polisi saat menembak penjahat harus dipenjara juga. Saat diserang penjahat dan akhirnya membela diri menembak, Pak polisi harus dihukum. Ya biar adil. Kalau kebenaran emang semuanya milik Gusti Allah. Masalah perundang-undangan saya yakin selama ini masih di dunia dan itu buatan manusia, saya yakin tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Gusti Allah. Terima kasih, matur suwun. Selamat berbuka puasa dan menjalankan aktivitas. Assalamualaikum. Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Joko Purwanto menyatakan pihaknya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terkait perkara Murtede alias Amak Sinta.